Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa idkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan aneka ragam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, memberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa diberikan anugerah untuk istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini terdapat dua paket ibadah yang telah Allah sediakan kepada kita semuanya. Paket ibadah di siang hari bernama Siyam, dan paket ibadah di malam hari bernama Qiyam. Siyam dan Qiyam ini merupakan dua paket ibadah yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, yang mana dua paket ibadah ini merupakan dua paket yang tidak terpisahkan. Artinya ketika seseorang ingin mendapatkan hasil yang maksimal di bulan suci Ramadan ini, maka tentu harus melaksanakan As-Siyam dan Al-Qiyam secara seiring sejalan. Jikalau hanya salah satu saja, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan dengan maksimal. Begitu juga ketika dilaksanakan Qiyam saja, dia tidak mendapatkan keutamaan secara maksimal di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu maka kedua hal ini merupakan dua paket ibadah yang perlu betul-betul kita perhatikan. Karena ketika seseorang tidak menjaga ibadah siyamnya, ibadah qiyamnya, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak akan berarti apa-apa. Betapa banyak rubba shaimin, kata Nabi, betapa banyak orang yang melakukan siyam di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan hasil apapun kecuali hanya merasakan lapar saja. Begitu juga betapa banyak orang yang melakukan yang namanya qiyam di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya melek saja. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk memperhatikan betul, menjaga kualitas daripada siyam dan qiyam ini. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, as-siyamu junnatun. Yang namanya siyam ini, tatkala ada seseorang melakukan yang namanya siyam, junnatun, itu akan menghadirkan satu perisai, satu benteng yang akan menjaganya dari berbagai macam gangguan-gangguan yang ada di bulan suci Ramadan. Siyam junnah ini, siyam yang akan menghadirkan junnah ataupun perisai ini adalah puasa yang dilakukan dengan
betul-betul memperhatikan aturan, ketentuan, dan dijaga betul kualitasnya, bahkan memperhatikan adab-adabnya. Di dalam hadis tersebut kemudian dilanjutkan, malam yukhrikha, asyam yang akan menghadirkan junnah perisai dari gangguan-gangguan yang ada itu, malam yukhrikha, akan hadir selama perisai tersebut tidak rusak. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan perisai itu rusak?" Lantas kemudian Rasulullah menjawab, "Bikadzibin au ghibatin." Perisai yang akan menghalangi kita dari gangguan oleh sebab kita semua melaksanakan yang namanya siam, itu akan rusak dengan dua hal. Yang pertama dengan ucapan berbohong, kemudian yang dua adalah dengan ghibah atau membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Nah, ini salah satu isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun seseorang itu melakukan yang namanya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak dalam bahasa Sunda mah henteu noel bojo, ya. Akan tetapi kualitas daripada puasa ini akan rusak ketika kemudian dia mengiringinya dengan ucapan berbohong ataupun dengan menyalahkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Kualitas asyam ini bisa rusak. Artinya apa? Keutamaan yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan tidak akan dia dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita perhatikan lagi di hadis yang lain, betapa Allah memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa menjaga siamnya, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga qiyamnya. Di dalam hadis yang lain misalnya disebutkan bahwa ketika seseorang melakukan zikir, kemudian siam di bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya orang ini seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau di hadisnya yang lain disebutkan, berbedanya cuma satu huruf, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya yang melakukan siam di bulan suci Ramadan, siapapun orangnya yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Salah satu keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang melakukan yang siam, yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan lagi hadis yang lain. Betapa Allah sangat memperhatikan betul amalan seorang hamba di bulan suci Ramadan ini. Ketika ada seseorang yang melakukan zikir misalnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia berzikir, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maghfurun lahu. Ketika ada seseorang berzikir kepada Allah, maka zikir ini maghfurun lahu, akan jadi wasilah dia diampuni semua dosa-dosanya. Padahal kita perhatikan yang namanya zikir itu sangat banyak sekali macamnya. Jangan kemudian kita memahami yang namanya zikir itu adalah mengucapkan kalimah thayyibah saja. Kita lihat di dalam Al-Quran betapa banyak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha ayat ke-14 misalnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketika seseorang melakukan solat wajibnya, solat fardunya, solat sunnahnya, maka solat yang dilakukan tersebut li dzikri, disebut oleh Allah sebagai zikir kepadaku.
Salat pun disebut sebagai zikir. Di dalam surat An-Nisa misalnya disebutkan di ayat 130-an. Fa'idza qadaitumus shalah, ketika seseorang telah selesai melakukan yang namanya salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Zikir di sini dengan cara mengucapkan kalimat thayyibat seperti tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Dilakukan dalam posisi berdiri, ketika kita tidak sempat berdiri, wa qu'udan, dilakukan dengan posisi duduk. Ketika tidak bisa, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, lakukan dengan cara berbaring. Maka kalimat thayyibat pun disebut sebagai zikir kepada Allah. Di ayat yang lain misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran disebut sebagai zikir. Artinya ketika ada seseorang membaca Al-Quran, itu artinya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, maka proses mengulang hafalan, proses menghafalkan Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai berzikir, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Qamar, ayat ke-17-nya, ayat ke-22-nya, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Satu ayat ini berulang kali oleh Allah di dalam satu surat. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran pun bisa sebagai zikir kepada Allah. Kemudian doa yang kita panjatkan di setiap waktu di bulan suci Ramadan ini khususnya disebutkan pula oleh Allah sebagai zikir, sebagaimana tercantum di akhir surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil ghuduwi wa dunal jahri bil qawli wal ghudubil asal wa la takun minal ghafilin. Panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai zikir kepada Allah. Dan sebab itu kalau kita perhatikan, ketika seseorang senantiasa menyebutkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, mempertahankannya di dalam ingatan, dan juga melaksanakannya di seluruh anggota tubuhnya, maka itu disebut zikir kepada Allah. Bisa jadi seseorang melakukan amalan-amalan yang sifatnya dunia, mungkin selama hatinya, selama pikirannya menyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sejatinya sedang berzikir kepada Allah. Zikir ini menjadi suatu yang spesial di bulan suci Ramadan. Oleh sebab selama orang melakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan dirinya kepada Allah, maka ini disebut sebagai zikir. Dan menurut hadis yang lain, ketika seseorang itu berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya. Allah akan memberikan maghfirahnya kepada orang-orang yang melaksanakannya. Oleh sebab itu maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui kemuliaan dari bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan, mari kita maksimalkan ibadah kepada Allah, yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita usia yang berkah, usia yang manfaat, kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang tersedia di bulan suci Ramadan ini, yang pada akhirnya oleh sebab madrasah Ramadan kita dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang beriman kepada Allah, pribadi-pribadi yang khusus di sisi Allah, yang pada akhirnya minal aidin wal faizin, kita termasuk atau dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.